Sebagai pemula di dunia cat air, ini 5 hal yang menggelisahkan dan aku harus berdamai. Ayo, siapa nih yang pingin berdamai juga seperti aku? Halo Semnas, namaku Maria dan kali ini aku akan mencoba Potentate. Ini adalah buku watercolor ya, memang untuk cat air, tapi ukurannya tuh kecil banget gini. Nanti kita akan kenalan lebih jauh lagi, tapi aku pingin kasih lihat dulu sama kalian benda apa aja yang aku akan gunakan di video kali ini ya. Ini adalah buku yang tadi aku bilang, dia ukurannya 300 GSM dan kira-kira ada 20 atau 25 lembar kertasnya di situ, aku lupa. Dan dia ada karetnya untuk menutup gitu, cukup lucu sih, dia compact bisa dibawa kemanapun kalian mau. Kalau permukaan kertasnya sendiri yang bisa kalian gambarin adalah kira-kira 13 cm kali 8 cm mau ke 9 gitu deh. Nanti semua alat dan bahan aku akan tulis di description box ya, jadi kalian bisa lihat di situ. Seperti kalian tahu, aku tuh udah beberapa kali mencoba membuat gambar watercolor pakai cat air ya. Jadi bahkan aku udah sempet berlatih berkali-kali, tapi aku ngerasa nggak pernah mencapai titik dimana aku tuh berdamai dengan cat air. Kayaknya tuh susah aja gitu loh. Aku bahkan punya koleksi cat air yang aku beli karena aku masih masa pencarian. Kalian tahu sendiri kan, kalau belum klik ada yang jodoh yang disukain banget, itu pasti masih mencari-cari. Nah, prosesku pun masih seperti itu. Itu sebabnya aku punya beberapa koleksi yang sebenarnya aku nggak ingin nambah lagi, karena prinsipku adalah kalau kamu belum bagus di satu bidang, kamu jangan menambah lagi yang lain. Tapi karena aku saking penasarannya, makanya aku menambahkan beberapa koleksi lagi di koleksi cat airku. Dulu aku cuma pakai Sakura Koi watercolor. Kalau kalian pengikut yang lama, kalian pasti tahu aku cuma punya satu pack itu aja. Sekarang aku punya beberapa. Nah, di sini koleksiku adalah half pen ya. Jadi dia itu share jar, artinya adalah bukan ukuran aslinya. Kalau aslinya mungkin jauh lebih banyak ya, tapi seperti kalian tahu, semua alat untuk bikin art, untuk bikin seni itu biasanya mahal banget. Nah, karena aku sendiri tuh nggak percaya sama diriku, karena bisa nggak sih kamu tuh kayak gitu. Jadi aku beli yang share jar aja karena jauh lebih murah. Nah, di Shopee aku punya beberapa toko yang favorit banget. Aku terus terang cuman punya dua e-commerce aja di HP-ku. Yang pertama adalah Shopee, karena untuk beli alat-alat yang art seperti ini. Sama satu lagi adalah Atomy. Udah cuman dua itu aja, guys. Untuk alat-alat art seperti ini nanti aku akan kasih linknya, karena kebetulan yang ini tuh aku dulu beli di satu toko yang sama. Sebagai orang yang suka banget ngelihat sesuatu yang indah, aku tuh menyimpan foto-foto dari Twitter tentang tanaman-tanaman atau bunga-bungaan yang aku anggap tuh cantik banget. Nah, foto ini pun juga sama, udah di HP-ku beberapa waktu. Tapi karena aku ngerasa insecure, karena kayaknya kok nggak bisa-bisa cat air gitu, jadi aku urungkan niatku untuk menggambar. Tapi dengan adanya buku kecil ini, aku merasa sedikit aman dalam tanda kutip ya, untuk mulai menggambar. Jadi aku pura-puranya nih, pingin membuat lukisan cat air yang loose watercolor, alias nggak harus sama persis blok gitu, tapi artinya aku mendapatkan konsep dari foto reference yang aku punya. Jadi tujuannya emang nggak bikin sama persis blok gitu. Nah, di sini aku mencoba dengan amat sangat, sehingga akhirnya aku menemukan 5 hal yang aku harus berdamai sepanjang aku belajar cat air sampai hari ini. Karena biasanya aku menggambar sesuatu yang realis, kali ini aku ingin menggambar loose watercolor, itu adalah sesuatu yang di luar comfort zone-ku. Jadi hal pertama yang aku pelajari adalah just chill. Semua akan baik-baik aja. Jadi kita harus menentukan target. Punya mimpi boleh dong, harus malah ya kan. Tapi kita juga harus enjoy the process. Take your time. Nikmatin aja jalannya. Kadang tuh aku lupa kalau untuk cat air itu kita harus mulai dengan warna yang paling muda. Terus aku juga lupa kalau ketika cat air kering itu warnanya jadi lebih muda juga gitu, lebih terang. Jadi di sini aku belajar untuk bersabar, untuk lebih santai. Sebetulnya aku bukan orang yang percaya dengan ketika
barang-barang kita berkualitas, maka hasilnya akan lebih bagus gitu. Aku nggak percaya itu. Karena kalau memang kita itu mau mengasah kemampuan kita atau kita punya bakatnya, dikasih apapun itu hasilnya bakalan bagus. Nah, karena aku berpikir seperti itu, tapi juga teman-temanku bilang, enggak Mar, kalau kertasnya beda, cat airnya beda, kuasnya beda, itu hasilnya juga beda. Tapi, menurutku juga nih, kalau misalnya kita udah punya alat dan bahan seperti itu ya, istilahnya yang kualitasnya bagus, tapi kita nggak pernah berlatih, ya sama aja gitu. Itu sebabnya pelajaran kedua yang aku tarik dari pengalamanku selama ini adalah turunkan ekspektasi, tahu dirilah, terutama kalau kamu nggak pernah latihan. Jangan masukin hati ya, ketika aku bilang kamu itu sebenarnya aku lagi ngomong sama diriku sendiri. Jadi aku menurunkan ekspektasi dan tahu diri. Udah jarang latihan, mimpinya muluk-muluk, pingin serba bagus, langsung bagus. Indomie aja yang dikata instan tetap mesti diproses dulu. Jadi ya apalah aku ini yang jarang latihan, iya kan? Kuncinya adalah memang itu, latihan terus. Istilahnya gini lah, BTS aja nih, Mas Taehyung itu, dia kan nyanyi dan nari udah bagus juga kan, mereka udah show kemana-mana bahkan sampai di seluruh dunia, tapi mereka masih tetap nyanyi dan rutin latihan, apalagi nari-nari gitu kan susah banget ya, mereka tetap latihan loh, apalagi aku yang ya udah nggak bisa, nggak latihan lagi mau jadi apa gitu loh. Sedikit diuntungkan ketika kita punya bakatnya ya, istilahnya kita udah punya modal nih, tinggal maju jalan. Nah gimana kalau yang kita udah nggak bakat, nggak punya kemauan, nggak mau latihan juga gitu, itu bakalan lebih lama prosesnya. Jadi mulai aja sekarang. Jelek nggak apa-apa, karena jelek apa bagus itu sebenarnya cuma persepsi kita aja kok, yang penting kita menikmati ketika kita membuatnya. Itu aja yang paling penting buatku. Pelajaran ketiga buatku adalah terus explore. Kita harus coba semua kemungkinan. Pernah ada yang bilang ke aku, there is nothing wrong in art. Dalam dunia seni nggak ada yang salah. Itu sebabnya kan kadang kita nemuin benda seni yang ajaib banget gitu kan ya, gambar di lantai pakai kapur lah apalah gitu. Pokoknya memang nggak ada yang salah di dunia art. Begitu juga yang ku alami beberapa waktu ini. Jadi intinya gini loh, salah itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kalau misalnya pun menurut kalian itu salah, ya udah coba lagi aja. Jangan cuma tanya pakai catnya mereknya apa, kertasnya apa, kuasnya apa, karena aku dulu gitu. Terus aku belajar bahwa ya udah pakai aja dulu apa yang kalian punya, apa yang kita ada sekarang. Aku pun dulu juga pakai kertas cat air yang kalau kita pakai air agak banyak tuh jadinya malah bolong. Karena dia udah tipis, dia juga nggak nyebarin catnya, jadi ya gitu deh. Mau menggambar malah jadi bolongan deh. Dan dari situ aku belajar untuk sementara kita pakai apa yang kita punya, kalau punya uang kita tabung dulu karena kita kan pengennya upgrade dong ya kan. Tapi sembari mau mengupgrade diri, kita juga harus mempersiapkannya. Jadi pakai dulu apa yang ada sekarang sambil kita nabung, nanti kalau kita sudah mulai terbiasa, sudah mulai mendapatkan feel-nya, kita bisa beli alat dan bahan yang jauh lebih bagus. Sebenarnya banyak kok, kalau kita mau explore itu, aku punya teman yang dia bikin lukisan cat air pakai kopi misalnya. Aku rasa dia bukan satu-satunya ya, ada banyak. Bahkan aku sendiri pernah pakai cat air dari buah naga. Ini aku kasih linknya di atas. Dan bahkan ketika aku iseng nih, kertasku habis, belum sampai aku pesen lewat online ya. Terus aku pakai kertas koran. Nih ada juga linknya. Yang keempat ini ada hubungannya dengan betapa cepatnya kehidupan saat ini ya, terutama dengan koneksi internet yang begitu cepat, kemudian sosmed yang amat sangat menjamur, kita semua bisa melihat hal-hal yang berkaitan dengan seni dengan lebih mudah. Tetapi kadang kita jadi lupa gitu bahwa untuk bikin art yang bagus itu butuh proses. Jadi ini adalah pelajaran keempat yang aku dapatkan nih, bahwa untuk membuat art yang bagus butuh proses, jadi bersabarlah. Hasil karya seni yang bagus biasanya membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pembuatannya. Kalau yang kalian sering lihat di sosmed itu cepet gitu kayaknya kan bikinnya dan langsung bagus.
Tapi kita juga mesti ingat ini nih, bahwa sosial media itu punya durasi. Jadi mereka yang bekerja di bidang seni harus memikirkan hal itu ketika ingin mengupload hasil karyanya ke sosmed. Mereka pasti akan nih nomor 2, editing. Mereka akan potong-potong proses yang menurut mereka bisalah di skip gitu ya. Jadi kayak cuman step by stepnya aja. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, baru setelah selesai dia upload, dan itu biasanya udah jadi bagus banget. Kalian nggak ngerasain prosesnya, kalian nggak ngelihat prosesnya, tahu-tahu jadi bagus aja gitu. Nah kalau yang nggak ngerti mungkin ya mereka taunya loh ini cuma semenit 2 menit bisa jadi sebagus ini. No, it's not like that. Kadang bahkan aku punya guru yang aku nggak kenal nih tapi aku dapat pelajaran banyak banget dari dia di Twitter, namanya Pak Guru Ramdhani. Dia bisa bekerja itu kira-kira sampai 36 jam hanya untuk satu hasil karya aja. Kalian bayangin ya. Nah, semua hasil karya yang bagus itu biasanya ya seperti itu, memang butuh waktu atau kesabaran yang lebih. Plus udah gitu ya, kalian juga mesti ingat, aku sebenarnya mesti ingat bahwa mereka yang mengupload hal-hal seperti itu, yang bagus-bagus banget itu dalam waktu yang lebih cepat daripada apa yang kukerjakan, bahwa mereka punya jam terbang yang sudah tinggi. Jauh lebih tinggi daripada aku tentu saja. Ya, begitulah kira-kira. Nah, yang kelima nih, rest if you must, but don't quit. Istirahatlah kalau capek, berhenti aja dulu. Kayak HP juga kadang dicas kan. Kalau udah full lagi, kita bakalan lebih semangat, kayak buka halaman buku baru. Nah, seperti itu pun untuk art. Kalau misalnya kita capek nih, kayak aku tadi, kalian pasti lihat dong, aku sempat berhenti juga. Itu aku benar-benar tinggalin gambarnya, aku pergi main ke sana ke sini. Nah, ini adalah gambarnya ketika menurut aku udah jadi nih. Aku udah nggak tahu lagi mau bikin apaan, jadi ya here it is. Habis ini kita keletekin washi tape-nya sama-sama ya. Tapi inilah gambarnya, menurut aku detail yang aku inginkan sudah ada di gambar ini, dan aku benar-benar menikmati prosesnya. Baru kali ini loh aku benar-benar gambar tuh yang enggak mikirin apa-apa gitu. Biasanya aku sambil tegang, sambil apa ya, ada ekspektasi bahwa ini harus A, B, C, D, E. Kali ini enggak, aku benar-benar menikmati prosesnya, jadi aku bahagia banget dengan gambarku kali ini. Lucu banget. Oke, mari kita kletekin, dan sepertinya ini tuh penggunaan washi tape yang kurang bermanfaat ya. Nggak tahu sih, aku kok kayaknya ngerasa kurang ada manfaatnya gitu. Bahkan kalian pakai apa sih untuk masking tape seperti ini? Aku pakai washi tape yang untuk bullet journaling gitu, dan tuh hasilnya adalah kertasnya ngikut guys. Jadi aku tarik dari sisi sebaliknya karena aku nggak mau semuanya terkelupas gitu. Sebenarnya pakainya apa sih? Bukannya sama aja ya? I don't know. Nah, sebagai pemula, 5 hal tadi aku berusaha untuk berdamai ya. Semoga video kali ini membantu kalian atau menginspirasi kalian untuk terus berkarya. Terima kasih sudah subscribe di channelku. Thank you so much for watching. I'll see you again in my next video. Stay awesome, stay home, stay healthy. Bye guys. I love you.